Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fatihar sebagai manusia yang bertuhan. Saya mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, pertama-tama saya akan jelaskan ada apa saja yang ada di header codingan saya. Di sini saya mempunyai 4 struct untuk mahasiswa, skill, kerja, dan hasil join, dan memiliki 4 variabel global untuk mesin katanya berupa index, cc, ukuran kata, dan indeks kata. Di sini ada beberapa fungsi mesin kata seperti yang sudah diajarkan. Kemudian ada beberapa fungsi buat handle file mahasiswa, skill, dan kerja. Ada fungsi buat join tabel, untuk proses query, banding string, helper, dan yang lainnya. Begitu langsung saja saya akan jelaskan tentang mesin-mesinnya. Oke, yang pertama ada mesin kata yang memiliki 4 variabel global. Di sini ada fungsi seperti start, gcc, eop, garis kata, fence, kata, dan lainnya. Yang sepertinya tidak usah saya jelaskan lagi karena sudah sering dijelaskan oleh ibu maupun Asprap. Kalau begitu langsung saja ke fungsi yang lainnya yang saya buat sendiri, yaitu pertama ada banding string. Itu buat apa? Ini tuh buat bandingin dua string yang pakai case insensitive. Yang maksudnya itu kalau misalnya kita input maupun itu huruf besar atau huruf kecil, nanti perintahnya akan bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian salin string ini tujuannya buat mengcopy array yang mau di copy. Kemudian panjang string untuk menghitung panjang stringnya. Nah, di sini merupakan tabel dinamis yang akan nantinya memuat perintah show ya. Dan untuk menghitung lebar kolomnya menggunakan max length, dan integer i untuk counter loopnya. Kita menginisiasi dengan max length sama dengan 0 dan i sama dengan 0. Kemudian kita loop semua data dari indeks 0 sampai jumlah data. Di sini kita menggunakan array 2 dimensi berisi semua data karena untuk data headernya juga dan menjumlah banyak datanya. Kemudian ada fungsi untuk mencetak garisnya. Nah, di sini kita untuk cetak baris 4 kolomnya. Sini bisa dinamis karena kita akan mengganti setiap kolomnya dengan jumlah kata yang paling banyak jumlah hurufnya. Ini ada fungsi buat cek apakah name itu ada di file atau tidak. Kalau misalnya enggak, kita return ke 0. Nah, ini baca semuanya. Kalau udah semuanya dibaca dan ada, kita close. Ini ada fungsi untuk masukin data atau input mahasiswanya menggunakan parameter name, nama, angkatan, dan IPK. Kalau misalnya name udah ada saat kita input, maka akan ada error handling sebagai berikut. Nah, kalau misalnya di file itu gak ada, akan ada error juga saat membuka file mahasiswanya. Ketika sudah membaca semua akan muncul perintah oke, terima kasih, dan memunculkan tabel dinamis. Setelah kita melakukan input, kita melakukan copy ke semuanya, name, nama, angkatan, dan IPK. Kemudian kita jalankan fungsi hitung lebar kolom, cetak garis, dan cetak baris 4 kolom. Kita tinggal memasukkan parameternya saja dan akan print sendiri ya. Kemudian ada update mahasiswa. Di sini sama kita open menggunakan perintah read. Kalau tadi kita menggunakan perintah append. Dan kita memakai temp juga untuk penyimpanan sementara menggunakan perintah write. Yang nantinya hasil update-nya ini akan disimpan dulu di write di temp yang akan nantinya dimasukkan kembali di rename ke mahasiswa.txt ini. Isinya sama. Dihapus mahasiswa juga begitu. Semuanya akan di rename di mahasiswa.txt kecuali hal yang ingin kita hapus itu nanti tidak di rename kembali. Kemudian Anda tampilkan mahasiswa atau show. Nanti ini akan membaca semua data yang ada di teksnya. Kemudian kita akan menghitung lebar kolomnya. Dan akhirnya kita akan mencetak tabel dengan 4 kolom, yaitu name, nama, angkatan, dan IPK.
Ini ada fungsi buat cek ID skill. Ini semuanya juga sama logikanya dengan yang mahasiswa. Masuk ke fungsi untuk cetak baris 7 kolom. Dan cetak baris 7 kolom ini sebenarnya sama saja logikanya dengan yang tadi 4 kolom. Bedanya cuma di sini ada 7 kolom. Sedangkan yang tadi cuma 4. Ini merupakan hasil join dari semua data dari 3 file ini. Nah, ini merupakan void join-nya. Sini kita membaca dari semua file mahasiswa txt, skill txt, create txt dengan perintah read. Kalau misalnya di dalam file tidak ada data, akan ada error handling sebagai berikut. Dan akan langsung ke return. Nah, sekarang kita baca semua data ke memori. Ketika sudah selesai semuanya, akan meng-close semua ketiga file ya. Dan kita akan menetapkan array untuk hasil joinnya. Nah, kita untuk menjoinnya itu berdasarkan name ya. Jadi kalau misalnya name yang ada di 33 dari teks ini, nanti akan masuk ke data dari join ini. Ini untuk printnya hasil join. Kalau misalnya jumlah hasilnya itu 0 atau nggak ada data yang sesuai, name-nya nggak ada gitu, kan ada error handling seperti ini, tidak ada data yang bisa di join. Dan mencetak tabel dengan deklarasi atau memanggil semua fungsi yang kita bikin tadi. Baris 7 kolom kita garis. Nah, terakhir kita memakai fungsi utama buat proses query yang masuk menggunakan void process query. Sini kita memanggil semua prosedur yang sudah dibuat di atas dan menetapkannya di satu prosedur ini. Pokoknya semua proses yang ada di atas kita masukkan ke prosedur yang di sini. Kemudian semua error handlingnya juga, kalau misalnya ada data yang kosong atau apapun itu, ntar akan diatasi di prosedur ini juga. Nah, kemudian di mainnya saya hanya menambahkan welcome message seperti ini. Kita menggunakan loop yang jenisnya itu infinite loop, yang kalau misalnya kita terus memasukkan input akan terus berjalan, dan kita memasukkan proses query sebagai program utamanya. Dan ketika kita memasukkan string berupa ini, maka programnya akan selesai. Sekarang kita akan melakukan compile dan merun programnya. Oke, pertama-tama kita akan melakukan show dulu untuk melakukan perbandingan nanti di akhirnya setelah melakukan input, delete maupun update. Kita coba show dengan join skill. Oke, sini ada 3 data dan merupakan gabungan dari 3 file ya. Coba sekarang saya akan melakukan input di file mahasiswa. Nah, akan langsung ada input ke file ini. Lalu kalau misalnya saya melakukan input tapi tanpa IOP-nya, akan muncul error handling sebagai berikut. Query harus diakhiri dengan pagar. Kemudian saya akan melakukan update ke skill, akan berubah, lalu saya akan melakukan terakhir delete di file kerja. Akan langsung terhapus. Kemudian terakhir kita show lagi. Oke, pertama-tama saya akan show dulu satu file, misalnya yang mahasiswa. Ya, kemudian kita coba show semuanya. Boom. Akan muncul gabungan dari semua datanya. Oh ya, kenapa di sini tidak ada Budi dan Ahmad? Karena di dalam skill dan kerja itu datanya nggak lengkap. Di sini di skill
ada datanya Ahmad menggunakan NIM-nya Budi, tapi di kerja itu tidak ada. Jadi pas join itu hilang. Jadi syarat join itu semuanya datanya harus lengkap. Dan terakhir kita akan melakukan exit dengan kalimat Pak berkah dan bahagia hari ini. Dan alhamdulillah selesai. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan codingan dari saya. Terima kasih untuk Bu Rosa dan para arsipraka lainnya. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan maupun itu dalam menjelaskan kodenya ataupun yang lainnya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.